Sebuah kasus mengejutkan, kembali mengguncang institusi penegak hukum. Seorang tahanan wanita berparas cantik, diduga kuat telah memanipulasi dua oknum polisi, hingga terjerumus ke jurang pelanggaran etik dan hukum. Pagi itu hujan turun pelan, membasahi halaman aspal kantor kepolisian yang sudah mulai padat oleh rutinitas. Di tengah hiruk-pikuk suara radio komunikasi dan langkah-langkah sepatu dinas, hadir seorang perempuan yang membuat waktu seolah melambat. Namanya Nadine, usia 28 tahun, mengenakan baju tahanan warna oranye yang tampak kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Rambut panjangnya dikepang rapi ke belakang. Ia bukan tahanan biasa. Tatapannya tajam tapi tenang, bibirnya sesekali mengukir senyum tipis seolah tahu lebih banyak dari siapapun di ruangan itu. Dia ditahan atas tuduhan penipuan kelas kakap yang melibatkan puluhan korban dari berbagai kota. Tapi yang menarik perhatian bukan hanya kasusnya, melainkan kehadiran fisiknya. Terlalu cantik untuk ukuran ruang tahanan. Di meja interogasi, dua polisi berpakaian preman sudah menunggunya, Bribka Fadli dan Aibda Reno. Keduanya dikenal sebagai petugas senior, tegas dan cerdas, tapi juga punya sisi gelap yang tidak banyak diketahui rekan mereka. Mereka sering ditugaskan menginterogasi tahanan dengan metode halus, kadang memanfaatkan pendekatan personal. Ketika Nadine masuk ke ruangan itu, Fadli dan Reno sama-sama tercengang. Bukan karena takut, tapi terpukau. "Silakan duduk, Nadine," ucap Fadli sembari mempersilakan dengan nada lembut. Nadine duduk pelan, menyilangkan kaki dengan gerakan anggun. Matanya langsung menatap Fadli, lalu Reno, lama dan dalam. "Kita akan mulai dari pertanyaan dasar dulu," kata Reno, berusaha menjaga fokus. Tapi tak bisa dipungkiri, pandangannya beberapa kali mengarah ke bibir Nadine yang memerah alami. Suasana interogasi hari itu berbeda. Tidak tegang, tidak agresif. Nadine menjawab semua pertanyaan dengan tenang, kadang malah balik bertanya, membuat percakapan terasa seperti obrolan santai. Bahkan sesekali Fadli tertawa, dan Reno menyahut dengan senyum geli. Dan mereka tak sadar, semuanya direkam. Kamera tersembunyi di sudut ruangan tetap menyala, seperti protokol standar di ruangan interogasi manapun. Yang aneh, selama 2 jam interogasi berlangsung, tak ada satupun data valid atau pengakuan yang keluar dari mulut Nadine. Tapi Fadli dan Reno justru mengakhiri sesi itu dengan puas, seolah telah mendapatkan semua yang dibutuhkan. Setelah Nadine dibawa keluar oleh petugas jaga, salah satu rekan mereka, Ibda Sari, masuk ruangan sambil membawa dokumen. Ia sempat menatap layar monitor kecil yang menampilkan rekaman dari kamera. Dahinya mengernyit. Ada yang tidak beres. Ia menyaksikan bagian rekaman yang memperlihatkan Fadli menyentuh rambut Nadine sambil tertawa kecil. Lalu Reno, yang menyodorkan sebotol air mineral langsung dari tangannya, seolah sedang bersikap manis pada tamu, bukan tahanan. Sari tak bicara, tapi hatinya mencatat semuanya. Dan itu baru permulaan. Hari kedua interogasi dimulai lebih awal dari biasanya. Fadli dan Reno datang lebih pagi, bahkan sebelum petugas piket membuka lemari arsip. Mereka berdalih ingin mengecek kembali dokumen kasus Nadine. Padahal, kenyataannya, mereka hanya ingin memastikan bahwa mereka yang kembali menangani sesi berikutnya. "Gua yang mimpin interogasi hari ini," kata Reno sambil menggulung lengan ke mejanya. "Nggak bisa. Hari ini giliran gue," sahut Fadli, tak kalah ngotot. Suasana sempat memanas sebelum akhirnya mereka sepakat menangani interogasi bersama. Keputusan yang tampak adil, tapi sebenarnya hanya menyimpan bom waktu. Saat Nadine masuk lagi ke ruang interogasi, senyumnya lebih hangat dari kemarin. Seakan dia tahu bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Matanya yang bulat dan jernih langsung menyapu wajah dua pria di hadapannya. "Pagi, Mas Fadli, Mas Reno," ucapnya pelan, nyaris menggoda. Reno tersenyum lebar. Fadli bahkan sempat membenarkan kerah bajunya. Mereka duduk. Interogasi dimulai. Tapi sekali lagi, fokus mereka buyar. Alih-alih menggali bukti, Fadli malah menanyakan kehidupan pribadi Nadine. "Kamu ini lulusan mana, sih? Nggak seperti tahanan lain." Nadine tertawa kecil. "Kok pertanyaannya jadi pribadi, Mas?" Reno ikut menimpali, "Cantik, pintar, gak cocok jadi penipu."
Nadine hanya tersenyum dan berkata, "Kadang dunia nggak adil, Mas." Obrolan terus berlanjut. Tangan Fadli mulai usil, menyodorkan camilan dari meja samping, hal yang tak pernah dilakukan pada tahanan manapun. Sementara Reno sesekali memuji Nadine, menyisipkan rayuan tipis di sela-sela pertanyaan. Dan lagi-lagi, tidak satupun data penting didapat. Tapi mereka seolah tak peduli. Interogasi menjadi ajang pendekatan personal. Dan kamera di sudut ruangan tetap menyala, merekam semuanya. Di sisi lain, Ibda Sari, petugas perempuan satu-satunya di unit itu, merasa ada yang janggal. Dia sudah 3 hari memperhatikan gelagat Fadli dan Reno. Mereka jadi sering berbisik-bisik. Keluar masuk ruangan Nadine lebih sering dari biasanya. Siang itu, Sari membuka akses ke rekaman pengawasan. Ia menonton seluruh sesi interogasi 2 hari terakhir dengan perasaan tak menentu. Di layar, ia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Reno menyentuh tangan Nadine saat menyodorkan berkas. Nadine tidak menolak, bahkan tersenyum. Sari tahu ini sudah melewati batas. Ia menyalin potongan rekaman ke dalam flash disk, menyimpannya sebagai bukti cadangan. Belum saatnya dilaporkan, tapi firasatnya mengatakan, ini belum selesai. Bahkan baru mulai. Sementara itu, malam harinya, di ruang staf belakang, Reno dan Fadli masih duduk berdua. Mereka saling memuji Nadine dengan tawa kecil yang menyebalkan. "Lo ngerasa nggak sih, ada sesuatu di mata dia?" tanya Reno. "Iya, kayak magnet. Nggak tahu kenapa. Gua pengen deket terus," jawab Fadli. "Jangan-jangan, dia lagi mainin kita." Fadli terdiam, tapi kemudian tertawa. "Kalau iya pun, biarin aja. Gua rela, serius." Dan saat itu, keduanya belum sadar bahwa permainan ini akan membawa mereka ke jurang yang dalam. Bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai manusia yang kehilangan arah. Hari ketiga, suasana kantor mulai berubah. Beberapa staf mencium aroma aneh dari perilaku Fadli dan Reno. Mereka yang biasanya disiplin, kini sering menyendiri dan menghindari pertanyaan soal perkembangan penyidikan kasus Nadine. Dan sore itu, Fadli membuat keputusan yang tak masuk akal. Ia menyampaikan kepada petugas jaga bahwa ia akan melakukan interogasi malam terhadap Nadine dengan alasan ingin mendalami aspek psikologis yang tak bisa dibahas saat jam ramai. Padahal, itu hanya dalih. Sekitar pukul 8 malam, ruang interogasi yang biasanya sunyi kembali menyala. Di sana, Nadine duduk dengan tangan bersilang, wajahnya tampak tenang. Pintu ditutup. Kamera tetap menyala, tapi posisi Fadli duduk jauh dari sudut pandang utama. "Nadine, lebih dekat dari biasanya." "Saya nggak tahu, Mas, kenapa kalian berdua begitu perhatian sama saya?" ucap Nadine lirih. "Karena kamu beda," jawab Fadli cepat. "Apa Mas tahu, saya bisa bantu Mas keluar dari kebosanan ini?" bisik Nadine sambil menatap dalam. Fadli menelan ludah. Ia tahu seharusnya tidak menanggapi kalimat itu. Tapi otaknya kabur oleh pesona perempuan di depannya. Nadine memainkan mimik wajah dengan lihai. Sekali tersenyum, 2 kali menyentuh rambutnya sendiri. Lalu menatap Fadli seperti seorang kekasih menunggu dimanja. "Kalau saya bisa bantu Mas Fadli, kira-kira Mas bisa bantu saya juga?" Ucapan itu seperti jebakan madu. Fadli tak menjawab, tapi sorot matanya sudah bicara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia menyentuh bahu Nadine. Sebentar, ringan, namun cukup untuk merusak semua garis batas yang masih tersisa. Sementara itu, Aibda Reno, yang merasa ditinggal, mulai gelisah. Ia tahu Fadli ada di dalam ruangan interogasi bersama Nadine. Ia tak bodoh. Ia mulai curiga, merasa seperti dikalahkan dalam permainan yang seharusnya mereka mainkan bersama. Besoknya, ia langsung meminta gilirannya sendiri. Ia juga masuk ke ruangan yang sama. Tapi berbeda dari Fadli, Reno lebih kasar. Ucapannya menggoda, matanya liar, bahkan sempat menawarkan rokok sambil berkata, "Kamu tahu nggak, Nadine? Banyak orang di luar sana rela bayar mahal buat ngeliat kamu duduk begini." Nadine tak tersinggung. Justru ia tersenyum. Lembut, manis. "Berarti Mas Reno juga termasuk?" Reno tertawa kecil. "Kalau iya, kamu mau ngasih bonus buatku?" Klik. Tanpa Reno sadari,
Ibdasari yang menyaksikan dari ruangan monitor sudah merekam bagian percakapan itu. Tangannya bergetar. Ia mulai merasa ini bukan lagi pelanggaran etika, tapi bisa berujung pidana. Titik balik. Malamnya, Sari memberanikan diri melapor secara informal ke atasannya, Kompol Damar, bahwa ada penyimpangan serius dalam penanganan kasus Nadine. Tapi Damar belum memberi keputusan. Ia minta waktu untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Namun sayangnya, Sari tak tahu bahwa waktu sedang berlari cepat ke arah kehancuran. Karena pada malam yang sama, Fadli dan Reno, tanpa sepengetahuan satu sama lain, sama-sama menyelinap ke ruang tahanan. Dan malam itu, rekaman kamera pengawas berhasil menangkap sesuatu yang tak pernah diinginkan siapapun untuk terjadi. Satu persatu kebenaran akan mulai terkuak, dan harga yang harus dibayar tak akan ringan. Pagi itu di kantor, Kompol Damar duduk di ruang kerjanya dengan ekspresi datar. Di hadapannya, Ibdasari memutar ulang cuplikan rekaman dari kamera pengawas malam tadi. Tonton ini sampai habis. Pak, ini bukan lagi pelanggaran etika. Ini bisa masuk pasal pemerkosaan dalam tahanan, ucap Sari dengan suara bergetar. Dalam layar, tampak jelas Fadli memasuki ruang tahanan pada pukul 00.43 tanpa pencatatan resmi. Kamera menyorot gerakan mencurigakan, suara samar-samar terdengar meski tidak jelas. Gerak tubuh mereka terlalu dekat, terlalu pribadi. Beberapa menit berselang, Reno masuk ruangan yang sama setelah Fadli keluar. Nadine masih di tempat yang sama. Dan anehnya, ia tidak tampak menolak. Kompol Damar menarik napas dalam-dalam. Dia perempuan cantik, pintar main emosi, dan tahu cara menaklukkan lawan. Tapi tetap saja, dua polisi kita melanggar batas. Sari menatap lurus. Apa tindakan kita, Pak? Kita kumpulkan semua bukti. Tapi jangan gegabah. Jangan sampai mereka tahu kita mengintai. Kita tangkap mereka di saat yang paling tepat. Di sisi lain, Fadli duduk di kantin kantor, menatap ponselnya. Ia membuka galeri rahasia, berisi beberapa foto Nadine yang diambil diam-diam. Dadanya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan mulai menyusup. Ia tahu, apa yang dilakukannya salah besar. Tapi entah mengapa, setiap kali melihat Nadine, pikirannya buntu. Reno datang dan duduk di depannya. Gimana, bro? Dapat giliran juga semalam? Ucap Reno pelan sambil menyeringai. Fadli menatap tajam. Lo ngapain nanya begitu? Ya, lo duluan yang main di belakang gue. Lo pikir gue nggak tahu? Ketegangan memuncak. Suasana jadi dingin. Mereka berdua tahu, kalau ini berlanjut bisa berubah jadi saling hancurkan. Tapi sebelum salah satu dari mereka bicara lebih jauh, seorang petugas datang terburu-buru. Pak Fadli, Pak Reno, Kompol Damar minta kalian ke ruangannya. Sekarang. Ruang Kompol Damar, Fadli dan Reno masuk nyaris bersamaan. Mereka sempat saling melirik, lalu duduk. Kompol Damar membuka laptopnya, lalu menatap mereka. Saya tidak mau main tebak-tebakan. Kalian berdua sudah menyalahgunakan jabatan, menyentuh tahanan tanpa izin, dan memalukan institusi kita. Reno panik. Pak, kami nggak seperti yang Bapak pikirkan. Nadine itu yang... Cukup. Damar membentak. Kalian pikir aku nggak tahu? Sudah ada rekamannya. Aku kasih waktu 24 jam untuk kalian tulis laporan pengakuan. Atau, aku limpahkan ke Propam dan media. Kalian pilih. Fadli menunduk. Reno terdiam. Tapi yang paling mengejutkan adalah rekaman lain yang ditemukan Sari. Dalam rekaman hari ketiga, saat sesi interogasi, Nadine terlihat memasukkan sesuatu ke saku Fadli. Sebuah kertas kecil. Dan ternyata, isi kertas itu adalah nomor rekening dan tulisan. Kalau kamu bantu aku keluar, kamu akan lebih dari sekadar lelaki buatku. Nadine bermain lebih dari sekadar menggoda. Ia merancang semuanya. Malam itu, di dalam ruang tahanan, Nadine duduk bersila. Ia tersenyum kecil, seolah tahu bahwa badai akan segera datang. Ia tak tampak khawatir. Bahkan ketika jeruji ditutup lebih keras dari biasanya. Karena Nadine tahu, ia punya senjata lebih tajam dari apapun. Pesona dan manipulasi.
Dan dua polisi itu kini mulai saling melirik dengan mata penuh kecurigaan, rasa malu, dan ketakutan yang kian membesar. Pagi itu, ruang tahanan mendadak ramai. Sejumlah polisi berseragam tampak mengawal Nadine keluar dari sel biasa. Tangannya diborgol, wajahnya datar tanpa ekspresi. Kompol Damar berdiri di ujung koridor, menatap lurus padanya. Mulai hari ini, kamu dipindahkan ke sel isolasi. Nadine hanya mengangkat alis, tidak terkejut sedikit pun. Kenapa? Karena aku terlalu cantik untuk ruang tahanan biasa, Pak. Sari, yang berdiri di belakang Damar, mengepalkan tangan. Perempuan ini benar-benar pandai membalikan keadaan. Bahkan di hadapan tekanan sebesar ini, dia tetap bermain peran dengan sempurna. Damar mendekat, suaranya tegas. Karena kamu sudah membuat dua anak buahku saling tuding dan kehilangan kendali. Nadine tersenyum tipis. Atau karena mereka terlalu lemah untuk menahan godaan. Dia berjalan mengikuti petugas ke sel kecil yang lebih gelap, lebih sempit, dan jauh dari jangkauan mata polisi manapun. Tapi satu hal yang tidak mereka sadari adalah, mengurung Nadine tidak berarti mengurung permainannya. Sementara itu di ruang staf, Reno dan Fadli makin renggang. Suasana jadi penuh curiga. Keduanya merasa dikhianati, bukan hanya oleh Nadine, tapi oleh satu sama lain. Reno menemukan secari kertas di laci mejanya. Isinya singkat. Kau bukan yang pertama. Dan jelas bukan yang terakhir. N. Matanya membelalak. Ia langsung mencari Fadli dan menyodorkan kertas itu ke mukanya. Kamu yang tulis ini? Teriak Reno. Fadli langsung mendorongnya. Ngaco lo. Gue nggak pernah. Cekcok terjadi di kantor sendiri. Kompol Damar sampai turun tangan memisahkan. Ini bukan lagi soal wanita. Ini soal harga diri. Soal karir yang di ujung tanduk. Dan Nadine, masih di sel, menyanyi kecil, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Di balik jeruji, Ibda Sari memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia membuka catatan kasus lama yang menjerat Nadine. Tapi semakin dibuka, semakin aneh rasanya. Nadine dituduh sebagai pelaku penipuan besar, tapi bukti aslinya tipis. Dan semua korban lelaki. Semua dengan pola serupa. Awalnya tergoda, lalu tertipu. Tapi tak satu pun yang berani benar-benar melawan di pengadilan. Semua mencabut laporan. Perempuan ini bukan tahanan biasa. Dia predator berselubung kelembutan, gumam Sari. Dan yang paling mengejutkan, dua dari korban lama Nadine ternyata adalah petinggi di luar kepolisian. Salah satunya kerabat jaksa. Malam itu, di sel isolasi, seorang petugas shift malam mendekat. Kamu mau makan malammu, Nadine? Nadine mendekat perlahan ke jeruji. Matanya menatap lembut. Suaranya lirih. Kalau kamu bisa bantu aku telepon sebentar aja, aku janji gak akan lupa kebaikanmu. Petugas itu terdiam. Bibirnya bergetar. Ia masih muda, baru 2 bulan bertugas. Tak tahu siapa Nadine sebenarnya. Dan di balik jeruji itu, dengan satu senyuman manis, Nadine kembali menggerakkan pion barunya. Nadine memang diisolasi. Tapi bukan berarti ia berhenti menyusun rencana. Di balik jeruji itu, ia tetap menjadi ratu dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Dan saat semua sibuk menyelidiki, ia justru semakin dekat dengan lubang rahasia yang akan membawanya kabur. Malam itu, bayangan bulan menembus kisi-kisi sempit sel isolasi. Nadine duduk bersila di lantai dingin. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh perhitungan. Tak lama, pintu besi di ujung lorong terbuka perlahan. Petugas jaga malam muncul. Angga, seorang polisi muda berwajah polos yang belum lama ditugaskan di kantor itu. Tangannya gemetar saat menyodorkan sebuah kotak nasi ke arah jeruji. Ini makan malamnya, Mbak, katanya pelan. Nadine berdiri dan berjalan pelan mendekat, hanya cukup agar suaranya terdengar lembut. Terima kasih, Mas Angga, kamu perhatian sekali. Aku jadi nggak merasa sendiri di tempat dingin ini. Angga menelan ludah. Ia tahu seharusnya menjaga jarak. Tapi sejak malam pertama bertugas, tatapan perempuan ini selalu menembus ke dalam pikirannya. Aku tahu kamu bukan perempuan jahat, kamu cuma korban keadaan, ya kan? Katanya. Nadine tersenyum lirih. Tangannya menyentuh jeruji seakan ingin menyentuh wajah Angga. Kalau kamu percaya aku,
Tolong bantu aku satu hal aja. Sementara itu, Ibda Sari terus menggali arsip lama. Ia menemukan pola mengejutkan. Nadine selalu menarget pria-pria berkuasa atau yang punya pengaruh. Mulai dari pengusaha properti, dosen, sampai kepala instansi. Tapi anehnya, semua kasusnya selalu berhenti di tengah jalan. Ada yang lindungi dia dari belakang, gumam Sari. Ia membawa temuannya ke Kompol Damar, tapi reaksi sang atasan aneh. Sudah, Sari, jangan cari masalah. Tugas kita cuma mengawasi tahanan, bukan membongkar cerita lama. Sari tertegun. Pak, ini bukan tahanan biasa. Nadine bukan hanya cantik, dia manipulatif dan berbahaya. Bahkan sekarang dia sudah rusak 2 orang polisi kita. Damar menghela napas dalam-dalam. Saya tahu, dan saya pernah jadi korbannya juga. Sari terdiam. Matanya membesar. Kembali ke sel isolasi. Angga kembali datang. Kali ini diam-diam, di luar jam dinas. Ia bawa sesuatu yang dibungkus rapi dalam kantong plastik hitam. Ini, ponsel kecil, seperti yang kamu minta. Tapi aku takut ketahuan. Nadine meraih tangannya dan menggenggam erat. Kamu laki-laki baik, Angga. Aku janji, aku akan keluar dari sini, dan kamu akan jadi orang pertama yang aku cari. Angga menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia pun menyerahkan ponsel itu tanpa banyak kata. Dan detik itu juga, Nadine kembali terkoneksi dengan dunia luar. Tak lama kemudian, satu pesan dikirim dari ponsel selundupan itu. Aku butuh bantuanmu lagi. Sudah waktunya kita eksekusi tahap 2. Tak ada nama penerima. Tapi seseorang di luar sana membacanya, dan langsung menghapus pesan setelah membaca. Keesokan paginya, Reno dan Fadli dipanggil secara terpisah oleh atasan mereka. Ternyata, berkas pelanggaran etik keduanya sedang diproses cepat. Ada kemungkinan mereka akan dicopot dari tugas dan dipindahkan ke wilayah terpencil. Semua ini karena perempuan itu, teriak Fadli. Tapi terlambat. Nadine sudah mengatur semuanya. Dan saat 2 musuhnya sibuk menyelamatkan karir, dia justru melangkah lebih dekat pada kebebasannya. Ibda Sari mulai mencurigai sesuatu lebih besar. Bukan hanya pesona Nadine, tapi koneksi rahasia yang membuatnya tak tersentuh hukum. Dan saat Sari mencoba mengakses rekaman CCTV sel isolasi malam sebelumnya, filenya hilang. Hening menyelimuti ruang pengawasan malam itu. Ibda Sari duduk sendiri di depan layar monitor yang kini hanya menampilkan gambar statis. Rekaman CCTV sel isolasi milik Nadine menghilang secara misterius. Ia mencoba membuka backup server, namun passwordnya sudah diubah. Ini sabotase, gumamnya. Sari makin yakin, Nadine bukan sekadar tahanan biasa. Ia dijaga, bahkan oleh tangan-tangan tak terlihat dari dalam institusi sendiri. Di sisi lain, Nadine tersenyum sambil memandangi layar kecil ponsel selundupan. Ia menerima pesan balasan dari kontak misterius yang hanya disimpan dengan nama, Bapak. Semua sudah disiapkan. Kamu akan bebas dalam 3 hari. Tapi pastikan tak ada yang mencurigai. Gunakan Reno untuk langkah selanjutnya. Nadine membalas cepat. Reno dalam kendaliku. Tapi Sari mulai curiga. Tak lama, balasan datang. Jika Sari jadi penghalang, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Nadine menatap layar itu lama. Matanya menyipit, penuh perhitungan. Lalu ia berbisik pelan, "Maaf, Sari, kau terlalu pintar untuk dibiarkan hidup." Sementara itu, Reno. Setelah menerima surat skorsing sementara, Reno terlihat kacau. Ia duduk sendirian di tempat parkir belakang kantor, merokok tanpa henti. Pikirannya kacau, karir hancur, reputasi rusak, dan semua karena satu perempuan bernama Nadine. Namun di tengah kekalutannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Temui aku malam ini. Gudang lama dekat tempat cuci mobil. Aku butuh bantuanmu untuk keluar dari sini." Reno terdiam. Tangannya gemetar, antara marah, rindu, dan rasa bersalah yang menumpuk. Bodoh. Tapi kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin dia? Malam harinya, Reno datang ke gudang itu. Tempat itu gelap dan sunyi. Tak lama, Nadine muncul dari balik pintu samping. Ia mengenakan pakaian sipil,
bukan seragam tahanan, yang jelas bukan miliknya. Dari mana kamu dapat baju itu? Tanya Reno gugup. Angga bantu aku. Tapi kamu lebih dari sekadar bantuan, Reno. Nadine mendekat. Tangannya menyentuh wajah Reno dengan lembut. Kalau kamu benar-benar sayang padaku, bantu aku keluar malam ini. Kamu mau kabur? Bukan kabur. Aku hanya mengambil kembali hidupku yang dirampas. Ia menatap Reno dalam-dalam. Tolong buka pintu samping Selasar besok malam. Hanya 10 menit. Setelah itu, kamu gak akan lihat aku lagi. Reno menunduk. Kalau ketahuan, aku bisa dipenjara, Din. Nadine tersenyum manis, menyandarkan kepala di dadanya. Kalau kamu sayang, kamu tahu kamu gak punya pilihan lain. Keesokan paginya, Ibda Sari datang lebih pagi dari biasanya. Ia tak langsung ke ruang kerja. Ia menuju tempat penyimpanan barang bukti dan menyelidiki sesuatu yang tak biasa. Ia menemukan catatan lama dari kasus Nadine yang dulu sempat ditutup, dan nama yang tertulis berulang kali sebagai saksi yang selalu dilenyapkan. Darman Syahputra, seorang mantan jenderal polisi yang kini sudah pensiun, namun kabarnya masih berkuasa di balik layar. Jadi ini, Bapak yang selama ini melindungi Nadine. Malam semakin larut. Reno duduk di mobilnya, memandangi jam tangan. Tinggal 1 jam lagi sebelum waktu pelarian yang dijanjikan. Sementara di tempat lain, Nadine tersenyum sambil merapikan rambutnya di cermin kecil. Ponsel selundupan itu masih menyala dengan satu pesan terakhir. Setelah ini selesai, kita akan mulai lembaran baru. Aman, dan tanpa jejak. Waktu menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Di dalam kantor polisi yang nyaris kosong, hanya ada beberapa petugas jaga yang terlihat mengantuk. Di sisi timur gedung, pintu besi menuju lorong Selasar dibiarkan sedikit terbuka. Tidak banyak yang tahu, tapi hanya satu orang yang punya akses untuk membukanya malam itu. Reno. Dia berdiri terpaku di balik dinding lorong, menatap pintu besi yang kini menunggu untuk ditinggalkan terbuka sepenuhnya. Di genggamannya, ada kartu akses milik Angga, yang entah bagaimana, kini sudah berpindah ke tangan Reno. Hatinya berkecamuk, antara rasa bersalah, cinta yang tak bisa dijelaskan, dan karir yang siap hancur jika langkah ini ia ambil. Namun suara langkah pelan dari balik bayang lorong menghentikan semua keraguannya. Nadine muncul. Dengan langkah tenang, ia mendekat. Tak seperti tahanan yang hendak melarikan diri, wajah Nadine tenang. Bahkan tersenyum. Terima kasih, Reno, ucapnya lirih, sebelum memeluk pria itu erat. Setelah ini, aku akan bebas. Kamu juga akan bebas dari semua ini. Reno menunduk. Ini pelanggaran terakhirku. Di ruang pengawasan, Ibda Sari memantau pergerakan dari ruang monitor yang sudah ia pasang ulang sistemnya secara manual. Ia tahu Reno akan bertindak, dan ia tahu Nadine tak akan melewatkan malam ini. Tapi dia tidak bisa langsung bertindak. Ia harus menunggu saat yang tepat, karena dia butuh bukti, bukan hanya dugaan. Ia menatap layar dengan fokus, jari-jarinya siap menekan tombol rekam. Sekali kau lewat garis itu, Nadine, semuanya akan berakhir. Di luar kantor, sebuah mobil hitam tanpa plat terparkir tidak jauh dari gerbang samping. Seorang pria tua duduk di kursi belakang dengan tatapan dingin. Di sisinya, 2 pria berbadan kekar menjaga dalam diam. Dia harus berhasil. Jika tidak, semua rahasia bisa terbongkar, kata pria tua itu dengan suara serak. Nama pria itu, Darman Syahputra, ayah kandung Nadine, dan otak di balik kasus-kasus besar yang tidak pernah sampai ke meja pengadilan. Kembali ke dalam, Nadine menggenggam tangan Reno. Setelah ini, aku akan kirim uang ke luar negeri. Kamu bisa ikut kalau mau. Hidup baru. Tapi Reno hanya menggeleng. Aku nggak tahu harus percaya sama kamu atau enggak. Tapi hatiku, udah kadung jatuh. Nadine mendekat, mencium pipi Reno singkat. Aku nggak akan lupa kamu. Lalu dia mulai berlari pelan melewati lorong Selasar, menuju pintu belakang, menuju kebebasan yang sudah lama ia tunggu. Namun saat ia melewati pintu darurat dan menginjakan kaki di halaman belakang, berhenti. Sorot lampu dari berbagai arah langsung mengarah padanya. Ibda Sari muncul bersama 4 petugas lainnya. Nadine,
Kamu dalam pengawasan kami. Jangan bergerak. Nadine terpaku. Reno muncul dari balik lorong. Panik. Semuanya buntu. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah langkah Nadine berikutnya. Ia justru tersenyum, lalu menjatuhkan dirinya sendiri ke tanah, berteriak sekeras mungkin. Tolong, aku mau diperkosa oleh polisi ini. Dia paksa aku. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah Reno. Semua petugas kaget. Termasuk, apa maksudmu, Nadine? Seru Sari geram. Namun Nadine menangis pura-pura, mengguncang tubuhnya seolah trauma. Dia yang bantu aku kabur. Karena dia udah lecehin aku berkali-kali, dia ancam aku, tolong jangan biarin aku kembali ke dalam. Reno terpaku. Wajahnya memucat. Apa? Nadine, kamu bohong. Tapi Nadine hanya menangis lebih keras. Dan sebelum Sari bisa bertindak, petugas lain sudah langsung memborgol Reno. Reno, kamu ditahan sampai investigasi selesai. Maaf, ini prosedur, ucap seorang senior polisi tegas. Nadine kembali masuk ruang tahanan, bukan dengan wajah sedih, tapi dengan senyum licik. Sementara Reno menunduk, hancur. Dikhianati oleh perempuan yang ia cintai, dijebak oleh orang yang ia bantu, dan kini kehilangan segalanya. Dari ruang pengawasan, Sari hanya bisa menggeleng perlahan. Permainanmu belum selesai, Nadine. Tapi kamu salah kalau mengira aku akan menyerah. Pagi itu, kantor polisi ramai. Isu bahwa seorang polisi laki-laki diduga melecehkan tahanan wanita tersebar cepat di internal. Reno, yang biasanya disegani, kini jadi bahan bisik-bisik dan tatapan sinis. Ia duduk di ruang isolasi internal, dengan kepala tertunduk dan mata merah. Tidak ada satupun rekan yang datang menjenguk. Semuanya menjaga jarak, bahkan mereka yang dulu dekat dengannya. Sementara itu, Nadine kembali duduk manis di dalam sel. Namun ada yang berbeda. Wajahnya tidak lagi memancarkan kepanikan seperti kemarin malam. Ia santai, bahkan terkadang senyum-senyum sendiri. Satu langkahnya berhasil, Reno tumbang. Tapi yang ia tak duga adalah sosok Ibda Sari yang diam-diam mulai mengungkap jaring besar di balik siapa sebenarnya Nadine. Di ruang kerja Ibda Sari, Sari memutar ulang rekaman CCTV yang sudah ia simpan secara pribadi. Beberapa bagian memang sengaja tidak diperlihatkan ke tim pengawasan. Termasuk detik-detik saat Reno memberikan kartu akses kepada Nadine. Tapi Sari lebih tertarik pada data digital Nadine. Ia menyusuri rekam jejak wanita itu sejak penahanan pertamanya, hingga pindah dari beberapa wilayah. Dan ketika ia membuka dokumen lama yang dikunci dari sistem pusat, Sari tercekat. Nama asli Nadine bukanlah Nadine. Ia lahir sebagai Raisa Darman, anak dari Darman Syah Putra, seorang mantan pengusaha besar yang terseret kasus korupsi dan perdagangan manusia, namun selalu lolos dari jeratan hukum. Nadine hanyalah identitas baru, dibuat setelah ia menghilang selama 3 tahun dari radar pihak berwajib. Sari bergumam pelan, ini bukan sekadar wanita yang bikin polisi tergoda, ini pion besar dari permainan kotor yang lebih dalam dari yang kita kira. Sementara itu, di ruangan isolasi, Reno duduk dalam diam ketika Sari masuk membawakan segelas air. Ia tidak bicara, hanya menatap Reno lama, lalu berkata lirih. Kau percaya cinta bisa bikin seseorang buta? Reno? Reno mengangguk pelan. Aku tahu aku bodoh. Tapi dia nggak seperti tahanan biasa. Dia beda. Sari menarik napas dalam. Dia memang beda. Karena dia bukan siapa yang kamu kira. Nadine itu putri dari Darman Syah Putra. Reno mendongak, syok. Matanya membelalak. Apa maksudmu? Yang itu, yang kasusnya dulu ditutup-tutupi itu? Sari mengangguk. Dan kamu baru saja jadi korban pertama dalam babak baru rencana dia. Di ruangan tahanan, Nadine tertawa kecil sambil menulis di buku catatannya. Tapi kali ini, seorang tahanan lain, perempuan tua yang sudah 3 tahun mendekam di sana, menghampirinya. Aku tahu kamu bukan Nadine. Aku tahu siapa kamu. Dan kamu pikir kamu aman di sini? Salah besar, nak. Nadine mendongak pelan. Senyumnya menghilang seketika. Jaga mulutmu, Bu. Kalau tidak, kamu bisa hilang dalam diam. Perempuan tua itu hanya tertawa getir. Kamu terlalu percaya diri.
Tapi aku tahu waktu kamu akan habis sebentar lagi. Kembali ke Sari. Sari mempersiapkan berkas pengajuan khusus. Ia tahu satu-satunya cara untuk membongkar semua ini adalah dengan meminta izin langsung kepada atasan tertinggi di Mabes. Namun ketika ia keluar dari ruangannya, ada sebuah amplop hitam di atas mejanya. Tanpa nama, tanpa pengirim. Ia membukanya. Isinya, foto dirinya sedang mengantar anaknya ke sekolah, dan secari kertas bertuliskan, "Jika kau terus mengusik dia, maka giliran keluargamu yang hilang lebih dulu." Sari terdiam. Tangannya gemetar. Tapi matanya tidak menunjukkan takut. Justru semakin tajam. Kini semuanya jelas, Nadine bukan tahanan biasa. Dia pemain dalam jaringan kriminal besar. Dan Reno hanya awal dari tumbalnya. Tapi Sari, dengan seluruh keberanian dan risiko nyawa, siap menantang sistem kotor yang selama ini dilindungi kekuasaan dan uang. Pagi itu, ruang sidang dipenuhi aparat dan wartawan. Semua menunggu sidang kasus Reno, polisi yang diduga melecehkan tahanan wanita, yang kini diketahui adalah bagian dari jaringan besar kriminal terselubung. Tapi fokus utama bukan lagi pada Reno, melainkan pada Nadine. Wanita itu berjalan masuk ruang sidang, dikawal dua petugas wanita, dengan kepala tegak dan senyum yang tak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. Di balik jaket tahanan, dia tampak tenang. Seolah semua ini bagian dari rencana panjang yang sedang ia nikmati proses akhirnya. Di ruang tunggu belakang, Ibda Sari duduk dengan gugup. Di tangannya terdapat flash disk berisi rekaman dan data lengkap mengenai Nadine alias Raisa Darman, anak dari buronan lama yang licin dan belum pernah tersentuh hukum. Flash disk itu berisi bukti keterlibatan Nadine dalam manipulasi identitas, penyusupan ke beberapa institusi negara, hingga kasus perdagangan manusia yang berkaitan langsung dengan ayahnya. Jika semua bukti itu dibuka, maka skandal besar akan mencuat ke publik. Tapi sebelum ia melangkah ke ruang sidang, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Seorang pria berpakaian rapi, memperlihatkan kartu identitas dari institusi yang lebih tinggi. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari pusat. "Saya diminta langsung oleh petinggi untuk mengambil alih kasus ini, Bu Sari. Anda diminta menyerahkan semua bukti kepada kami, sekarang juga." Sari memandang pria itu dengan mata penuh curiga. Ia tahu apa artinya ini. "Kalau saya menolak?" tanyanya dingin. Pria itu tersenyum tipis. "Maka putri Anda tidak akan sampai rumah hari ini." Sari menatap lekat-lekat, mencoba menahan emosi. Tapi tangannya menggenggam flash disk lebih erat. Dia tak bisa gegabah. Ini bukan hanya soal kebenaran, tapi nyawa. Di ruang sidang, jaksa mulai membacakan dakwaan. Reno duduk pasrah di kursi pesakitan. Nadine duduk sebagai saksi kunci. Namun semua tahu, dia menyimpan peran lebih besar dari itu. Ketika Nadine dipanggil maju, seluruh mata tertuju padanya. Hakim bertanya, "Benarkah Anda yang memprovokasi terdakwa untuk melakukan tindakan tidak pantas saat dalam tahanan?" Nadine menatap hakim tajam. Lalu ia tersenyum. Senyum dingin yang membuat bulu kuduk meremang. "Saya hanya korban dari institusi yang selama ini merasa kebal hukum. Saya hanya membalikkan peran." Suara di ruangan menjadi riuh. Hakim memukul palu beberapa kali. Tapi tiba-tiba, boom! Bunyi keras mengguncang bagian belakang gedung pengadilan. Alarm berbunyi. Semua orang panik. Dalam kekacauan itu, Nadine menghilang. Tahanan kabur. Lagi. Di luar gedung, Ibda Sari berlari menuju mobilnya, memastikan anaknya aman melalui panggilan video. Namun belum sempat ia menyalakan mobil, ia menemukan sebuah surat tergantung di spion. Tertulis, "Permainan belum selesai, Bu Sari. Kau pikir bisa menang melawan kami? Kami adalah sistem. Kau hanya ceceran kebenaran yang bisa dilenyapkan kapan saja." 3 bulan kemudian, Reno dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, masih menunggu keputusan banding. Ibda Sari dimutasi ke wilayah lain, lebih terpencil. Ia tidak lagi menyelidiki kasus besar, namun masih menyimpan salinan bukti Nadine di tempat tersembunyi. Nadine? Ia dikabarkan terlihat di perbatasan. Tapi belum ada yang bisa benar-benar memastikan keberadaannya. Keadilan tidak selalu menang dalam cerita ini. Kadang, yang jahat tidak dihukum. Yang bersalah tidak selalu terungkap.
Dan yang benar, dipaksa bungkam oleh kekuasaan. Tapi satu hal pasti, kebenaran tidak mati. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali.